Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Litya Jara dengan NIM 05356483. Di sini ada tugas 2, praktek pemrograman berbasis web. Mahasiswa diminta untuk perorganisasian pada JavaScript framework dengan Vue.js. Lalu dapat menampilkan data mustage, directive text untuk menghasilkan output yang diharapkan. Lalu directive if, directive else, directive if, dan directive show. Ada juga data binding, one-way data binding atau two-way data binding melalui jenis directive data binding vbind dan vmodel. Lalu ada juga computed property atau method property, ada juga watcher. Lalu saya di sini menjelaskan dulu. Pada praktik 2 ini saya menggunakan Vue.js yang sudah disepakati, yaitu memisahkan setiap file berdasarkan fungsinya masing-masing. Data file bahan Ajar.js dengan Code.js bertugas untuk menyimpan data dummy seperti data stock, tracking, dan paket. Tidak ada logika apapun di sini. Lalu, untuk stok app.js ini berisi view instance khusus untuk halaman stok, dan tracking app.js ini berisi view instance khusus untuk halaman tracking. File HTML hanya bertugas untuk menampilkan file JS bertugas mengolah logika, dan CSS-nya mengatur tampilan. Lalu, mustache tadi, saya menggunakan mustache syntax untuk menampilkan data secara langsung di HTML, contohnya getting di dashboard. Dan ini diambil dari computed property view dan otomatis terupdate tanpa perlu manipulasi dan manual. Vtext itu saya menggunakan directive vtext sebagai alternatif mustache. Bedanya vtext mengganti seluruh isi elemen, sedangkan mustache bisa digabung dengan teks lain, contohnya p, yaitu vtext melalui deskripsi. Untuk di HTML, kalau catatan di tabel stok hanya menggunakan HTML karena data catatan HTML memang mengandung tag HTML seperti m, strong, dan u. Jika saya memakai mustache atau vtext atau HTML-nya akan tampil sebagai teks biasa, bukan di render. Saya juga pakai HTML untuk data yang sudah terpercaya, yaitu data dari file kita sendiri. Vbind itu saya gunakan untuk menghubungkan HTML dengan data view secara dinamis, contohnya help menu ini. Nilai help menu ini diambil dari data, bukan ditulis statis. Begitu juga kelas menu warna. Vmodel itu untuk semua input form. Saya menggunakan vmodel yang merupakan two-way data binding, artinya apapun yang diketik pengguna langsung masuk ke data view. Dan sebaliknya, jika data view berubah, maka inputnya juga berubah. Untuk v-for menampilkan data, saya menggunakan v-for. Untuk v-for saya menggunakan v-for. Contohnya itu tuh seperti v-for sama dengan item stock terfilter pada baris tabel. Setiap item akan menghasilkan satu baris tabel secara otomatis. Saya selalu menyertakan key yang unik agar view bisa mengolah elemen DOM secara efisien. Lalu ada kondisional, yaitu if, dan else. Untuk menampilkan status stok, saya menggunakan kombinasi if, else, dan else. Jika kuantitatif sama dengan 0, maka statusnya kosong berwarna merah. Jika kuantitatifnya kurang dari safety, maka tampil status manifest berwarna orange. Selain itu, tampil status aman untuk berwarna hijau. Hanya satu kondisi aktif pada satu waktu. Ini berbeda dengan visual if benar-benar menghapus dan memperpulang elemen DOM sesuai kondisi, sehingga lebih hemat memori untuk elemen yang jarang muncul. Untuk visual itu, untuk menampilkan dan menyembunyikan filter kategori mata kuliah, saya tulis visual filter PBJJ. Hanya untuk jika PBJJ-nya sudah dipilih, jadinya disebut dependent option. Saya pilih visual bukan visual if karena ini sering ditampilkan dan disembunyikan. Visual hanya merubah display, namun tanpa menghapus DOM, sehingga lebih efisien untuk toggle yang sering terjadi. Ada komputer, saya menggunakan komputer property untuk stok terfilter halaman stok. Komputer property dicase oleh view, artinya hasil disimpan dan hanya dihitung ulang ketika data digunakan benar-benar berubah. Jadi jika pengguna scroll atau view melakukan render ulang karena alasan lain, stok terfilter tidak perlu dihitung lagi. Ini yang dimaksud soal tidak perlu dikompilasi kembali. Untuk metode, saya menggunakan metode untuk fungsi yang dipanggil akibat aksi pengguna seperti simpan, tambah, saat tombol simpan diklik, reset filter saat tombol reset diklik, dan format rupiah untuk mengubah angka format rupiah. Lalu metode dijalankan untuk setiap dipanggil berbeda dengan computer change. Ada watcher. Pertama, memantau perubahan pada filter PBJJ. Setiap kali pengguna mengganti pilihan PBJJ, watcher ini otomatis mereset kategori filter kategori menjadi kosong. Ini adalah tampilan implementasi dependent option. Ada watcher 2, yaitu semua stok. Dia memantau perubahan pada array semua stok dengan opsi deep, yaitu true.
Opsi D diperlukan karena semua stok adalah array. Tanpa deep view hanya mendeteksi jika referensi arraynya diganti, bukan jika isinya berubah. Setiap kali data stok yang berubah atau ditambah, unsur ini otomatis memeriksa apakah item dengan stok kritis dan menampilkan notifikasi reorder. Ada juga menggunakan voucher form in di tracking. Untuk formulir dan validasi, saya membuat 2 formulir, yaitu form tambah bahan ajar dan halaman stok, dan form tambah delivery order di halaman tracking. Setiap file wajib divalidasi sebelum data disimpan. Jika file yang kosong atau tidak valid, pesan error. Lalu saya menggunakan vModel number untuk void, maka nilai otomatis dikonversi ke tiap nomor bukan string. Ada juga kreativitas UI. Untuk menampilkannya, saya mempertahankan desain dari tugas praktik 1. Sidebarnya itu gelap, bagian kiri kontennya di kanan warna biru, dan bagian utama dengan foto pins. Untuk kodenya ini dengan image short string yang T, ada input di type di model, tagnya teks sama model, dengan password masukkan email. Lalu bagian tracking, bikin body app tracking dengan safeguard, ada logonya seperti ini. Yang form di onion itu tadi. Lalu untuk stok HTML nya oke. Ya, seperti ini. Saya sudah membuat kodenya semalam. Ini tidak sempat untuk import. Ini untuk data bahan aja atau data dummy-nya. Untuk bagian dashboard seperti ini, menulis ID 1 informasi bahan aja, lihat data result edit apa data stok bahan aja. Dengan variasi stoknya itu dari data bahan aja. Lalu ada tracking APJS, ada data tracking, objek, data manager tracking, inputnya dari data manager bagian tracking. Ada komputer, ada watch, ada method seperti ini. Ada mounted. Untuk stok APJS ada komputer, ada watch, ada method, ada mounted. Lalu saya disini juga membuat indeks APJS dengan nama app-nya Sita, subjudulnya Sistem Informasi Transaksi dan Ajar. Ini menggunakan komputer dan methods dan mounted. Lalu juga ada lagi APJS dengan data email, password, pesan error, sedang ujian dan login gagal. Menggunakan komputer, watch, method, itu saja. Untuk style CSS tidak jauh dari tugas-tugas saya kemarin, hanya mungkin ada beberapa yang saya tambahkan. Baik, di sini saya akan menjalankan APJS dulu, indeks table. Di sini tampilan menunya sudah keluar. Untuk bagian passwordnya itu masukkan ini. Saya menggunakan jadi ini bagian dashboard dan informasi bahan ajar, tracking pengiriman PO. Lalu untuk informasi bahan ajar, sini ada auto daerah, kami berdasarkan kode INCA seperti ini. Jika ini mau terdaftar bagian Jakarta saja, maka akan muncul ini. Lalu jika dipilih dari judul A sampai Z, maka seperti ini. Jika yang Surabaya, pasar, Padang, dan pasar. Lihat. Jika ingin ditambahkan pola data saja, maka hanya akan masukkan yang menipis dan stoknya kosong. Jika diberikan dari harga termurah seperti ini. Jika
bisa dilihat videonya seperti ini. Sini saya ingin membuat ini dengan, karena happy stoknya tersebut dengan jumlah stok penuh, maka akan membutuhkan stoknya habis. Jadi di sini saya akan mencucikan stoknya itu 5 itu lewat maka stok penuh. Simpan perubahan. Oke, maka sudah tertera. Mulai bisa pilih 10 jadi 15. Stoknya aman, dari sini sudah terbaru. Sudah dibuatkan aman aja. Itu bagian packing. Kita masukkan nomor PO untuk dilihat. Saya di sini ingin membuat nomor PO ini. Untuk menggunakan WhatsApp, kita akan menampilkan seperti ini. Dengan link 12339 paket UT001 ekspedisi JNE, tanggal kirimnya 2025 bulan 8 tanggal 25 dengan total 120.000. Riwayat perjalanannya di tanggal 8 penerimaan di loket Tangsel, tanggal 8 jam 2 tiba di rumah Ibu Jaksel, dan tanggal 8 bulan 8 tanggal 26 itu di jam 8.4, maka itu keterangannya diteruskan ke kantor tujuan. Lalu juga tempat nomor baru seperti ini rangkaiannya. Oke, sekiranya begitu saja tentang tugas buat ini dari pemrograman berbasis web. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.